Kok bisa pejabat yang harus gajinya cuma X rupiah, tapi punya jam yang kayak gitu? Apa yang terjadi? Sang pejabat sampai harus press conference di depan media. Dia sampai harus membuka jam tangan itu dan membanting ke bawah untuk membuktikan, enggak, saya mah ini apa namanya, asli drama yang menurut saya memalukan sih gitu ya. Enggak, ini mah palsu. Bayangin dia bilang itu palsu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi setelah press conference? Jadi yang ada ajudannya mengutus benda lagi. Karena tahu saya orang yang ngasih ke orang itu ini beneran. Karena saya tahu siapa yang ngasih. Anyway, it's another story. Oke, nah lihat. Kenapa saya ambil contoh? Jam. Ya, ini Mas Dadi yang mengajari saya. Ada salah seorang PR Indonesia yang kece banget, yang keren. Take hire. Dan dari Rolex, dia ambil sosok yang berbeda. Karena tadi saya bilang, kalau kamu mengidentikan diri kamu sebagai cowok yang flamboyan, matang gitu ya, maka kamu harus pakai Rolex. Tapi kalau kamu mengidentikan sebagai anak muda yang sporty, playboy gitu ya, asik, nggak suka aturan ya, Ronaldo nggak kawin-kawin, ya kan dia nggak mau terikat dengan sebuah pakem-pakem tradisional, playboy gitu ya. Maka kamu akan pakai high yang jauh definisiku, model kacamata, behel, cincin, itu mendesain siapa kamu, cincin dari kah atau merek yang lain misalnya. Pakai tas, kita bisa tahu mana orang kaya lama, old money, dengan orang kaya baru. Tahu nggak beli mereknya apa? Tahu sekali. Bagi old money mungkin bisa jawab, karena old money nggak akan suka tuh beli merek. Ya, tasnya nggak murah juga, tasnya ini miliaran juga, tapi buat old money gue nggak akan beli merek itu. Ini orang-orang kaya baru lah yang pakai itu. Sekali lagi, design who you are, itu brand, gitu ya. Kalian tahu ya merek-merek ini ya, kacamata, mungkin ada yang pakai kacamata. Tahu nggak siapa sebenarnya produsennya? Cuman satu perusahaan, namanya Luxottica. White label ke Prada, white label ke Dolce & Gabbana, white label ke Chanel, white label bahkan ke Google. Perusahaan Luxottica itu orang Italia, dia salah satu selalu masuk dalam daftaran jajaran orang-orang kaya di dunia. At least 50 orang kaya di dunia. Paling apes. Terjadi cuma ini white label aja semua, pang. Tapi bayangkan kalau Anda, ada yang udah pernah ke Korea Utara? Belum ya? Saya juga belum sih, cuma di perbatasan doang itu di Korea Selatan, foto-foto. Karena ada Starbucks keren tuh di situ, di perbatasan. Pasti. Nah, oke, bayangkan kalau kacamata nggak ada mereknya. Ini yang kayak saya pakai nih. Kalau saya beli di ini nih, iseng aja Bu. Soalnya biar kalau keinjek apa segala macam. Karena saya buta, minus 6 kan. Jadi sering hilang, akhirnya males beli kacamata yang terlalu mahal gitu kan. Terus kalau hilang, kalau patah, santai. Ini beli dia tuh kita di jembatan aborsi itu tuh. Saat ada tuh, ini namanya. Ada tuh di Kober tuh. Banana. Banana. Udah cuma 10 menit bikinin. Ini kalau di optik-optik gitu, Allah Akbar, gue bisa 2 hari lagi baru ngambil kacamata, ribet. Nah, ini ini cuma 10 menit jadi di Banana Kober tuh ya. Tuh, top lah. Nah, bayangkan kalau Anda pakai kacamata nggak ada merek. Beda rasanya. Dunia nggak akan hidup. Dunia ini hidup karena brand. Karena membuat Anda pede. Aristoteles bilang 2000 tahun lalu bahwa manusia itu egois. Sangat egois. Itunya manusia itu sangat egois. Buktinya apa? Simple. Kalau kita foto bareng nih nanti gitu ya. Lalu foto ini akan di-push di akunnya Pak Prabowo. Kalau setiap kalian ditanya foto yang mana yang akan di-push, pasti jawaban kalian sederhana. Foto yang kelihatan bahwa kaliannya keren. Kalian nggak peduli dosen kalian kayak saya lagi ngupil atau
lagi bengong, nggak peduli, pokoknya harus foto gue yang jadi, ya kan? Ya itu bukti manusia egois. Nah, karena manusia egois, mereka perlu identitas. Brand memberikan itu. Kenapa kalau Anda pakai BMW, itu biasanya identik dengan sporty. Karena orang yang pakai BMW pasti nyetir sendiri. Kalau pakai Mercy, wajib pakai sopir. Karena itu brand untuk orang-orang yang udah matang, mature gitu ya. Ini Luxottica, produsen kacamata bermerek seluruh dunia. Ya, merek-mereknya cuma tinggal cap gitu. Oke. Jadi simpelnya adalah brand itu janji. Kayak saya kalau perlu, mohon maaf nih, kalau ada kutang merek Apple gitu ya, Apple saya akan beli asli. Semua barang saya Apple dari dulu. Dan saya nggak yang tipe ganti. Oke, saya pernah ngantri iPhone di Sydney waktu itu. Karena saya dapat penghargaan dari pemerintah Australia, jadi dibayarin lah ke sana. Sempat ganti tuh sekalian saya. Waktu itu Mac saya udah 11 tahun saya pakai. Kerennya brand itu tuh begitu. Keren brand. Dia punya janji apa? Janjinya Steve Jobs. Bahwa kalau you pakai Apple, pakai apapun produk Apple, lu gue janji lu gak akan ketinggalan zaman. Orang yang mau pakai iPhone 6 sekalipun, dibandingin punten Oppo terbaru, atau Xiaomi itu apa tuh? Xiaomi terbaru apalah tuh, Android itu. Saya ngomongnya aja susah gitu, karena saya Apple banget soalnya. Itu kelihatan kelasnya beda. Begitu lu cuma pakai iPhone 6 atau iPhone 7. Bandingin dengan tadi Xiaomi terbaru yang baru keluar 2 bulan lalu, atau Vivo atau apalah Android itu. Jadi, itu bedanya. Dia punya janji dan dia memberikan identitas, dan otomatis pasti mendifferentiate. Yang kemudian ujungnya ada special connection. Apple buat para Apple fan girls atau Apple fanboy adalah tanda kutip agama. Siapa yang berani mempertanyakan soal agama? Ada nggak yang berani bilang, lu kenapa sih deh Islam? Udah gila kali nanya begitu. Brand yang kuat itu seperti itu. Gak peduli, saya tahu Android banyak hal itu jauh lebih advance teknologinya hari ini. Tapi saya tetap setia pakai Apple. Bahkan tanpa perlu dibayar oleh Steve Jobs yang saya nggak kenal dari mulai Steve Jobs lahir. Jadi hebat, sekarang sudah almarhum, saya nggak kenal. Tapi saya dengan ikhlas akan mempromosikan soal Apple. Itulah brand. Gitu ya. Jadi apa yang kalian buat sekarang dengan Kumpes, harapannya kalian mulai belajar untuk serius membangun brand. Yang isinya ada janji. Janjinya Apple satu, gue selalu yang pertama. Siri dia yang pertama. Apa namanya? Touchscreen ini dulu kan pakai button-button itu. Apple yang pertama. Selalu sama, itu janjinya dia. Yang kemudian karena semuanya syirik, akhirnya mengikuti. Kan gitu. Jadi dia nggak pernah mau jadi follower. Ketika Nokia gitu ya, zaman dulu Nokia ada buka-buka, sekarang Android lain kemudian mulai membuat itu tidak membangun satu rasa. Kalau Apple nggak buat itu lebih dulu, coba Apple membuat itu lebih dulu, itu pasti luar biasa. Ya kemarin Apple 16 aja ngantrinya nggak karu-karuan tuh. Padahal tahu kita lagi perang dagang. Nah, oke. Ada yang bertanya? Lalu top of mind, merek-merek mahal kan banyak. Ada Mercy, ada BMW, ada apa namanya Rolls-Royce. Kan nggak selalu top of mind. Tapi dia punya fansnya yang akan terus-menerus membeli produk itu. Mau ada nggak ada duit, orang sampai rela jual ginjal demi iPhone. Itu kelihatannya bercandaan, tapi nggak, ini menunjukkan suksesnya Steve Jobs membangun brand Apple.
Untuk jual diri aja, jual ginjal aja lu pakai Apple, demi iPhone. Kan gila. Sampai ada bercandaan di publik, tapi ini joke ya, sekali lagi ya. Konon kabarnya, kenapa saya bilang konon? Karena saya tidak melakukan penelitiannya, tapi ini menarik fenomenanya. Konon kabarnya adalah setiap iPhone rilis, itu hotel-hotel tingkat hunian tinggi. Mohon maaf, ada yang mensinyalir karena banyak orang tanda kutip jual diri demi bisa membeli iPhone. Sesadis itu. Tapi konon ya, karena saya belum melakukan penelitian itu sendiri. Menarik tapi fenomenanya. Kalau memang itu betul terjadi, segila itu orang. Yang tadi saya bilang, brand itu bisa jadi agama. Kalau agama, lu akan lakukan apapun untuk itu. Lu meninggal pun lu mau, karena lu tahu akan mati syahid ketika lu membela agama lu. Syahid untuk sebuah brand, bayangkan. Jadi ini bukan soal top of mind, tapi soal kegilaan lu terhadap sesuatu yang lu nggak bisa, yang seperti saya bilang kemarin, nggak bisa pindah ke lain hati dan ke lain body, kan gitu. Ada pertanyaan? Oh jadi kita kalau brand yang kuat bisa mengencourage audiens kita biar trust sama biar loyal sama kita gitu ya, Pak. Exactly, satu kata, loyal. Itu aja loyal. Mau ada badai, mau ada produk lainnya, kayak saya Apple fan girl. Mau katanya Samsung lebih kece, ina itu buat saya enggak. Buat saya tetap Apple, terserah dia mau punya teknologi yang bisa nutup hidupin ini pakai ngedip sekalipun gitu ya. Apa peduli saya tetap pakai iPhone saya yang lama. Saya cuma pakai 13 dan 14. Belum beli yang baru-baru enggak. Dan mungkin baru beli lagi 2-3 tahun lagi. Buat saya I'm very happy with my iPhone. Walaupun old gitu ya, nggak ada masalah. Kalau cara nemuin biar kita ada atau USP atau yang biar orang tertarik sama kita tuh bagaimana kan? Kalau Apple luxury, habis itu terbarukan gitu ya, yang terdahulu apa sih yang dahulu lah gitu, yang pertama gitu, Pak. Nah, kalau kita tuh gimana, Pak, menemukan? Nah itu kan tadi makanya di PPT saya tadi satu kata, promise, janji apa yang lo mau kasih. Intinya satu, konsistensi dan istiqomah. Jadi kalau lo mau bilang bahwa kopi lo adalah kopi yang benar-benar berasal dari petani di bawah pohon apa di wilayah mana, lo pastikan sampai akhir itu ada dari situ. Jangan geser, nambah boleh. Dan lo pastikan petani itu adalah petani yang sama sekali nggak pakai pestisida, racun apapun. Lo mesti pastiin itu terjadi. Karena ini sekarang dunia, orang bisa melakukan apa untuk ngecek. Sekali aja janji itu lo patahkan, selesai. Masalahnya itu tadi, orang bikin brand asal bikin. Dia pikir brand itu logo. Dia pikir brand itu warna. No. Apple, buat saya nggak peduli. Mau dia gambarnya gambar durian kek. Mau dia sekarang nanti jadi warna kuning kek. Atau warna rainbow kek yang identik dengan LGBT misalnya. I don't care. Apple sudah percaya. Dan Apple terus-menerus memenuhi itu. Janji kalau gue pakai Apple, gue akan jadinya diferensiat tadi kan. Bahwa gue akan kelihatan jadi dosen yang gaul, nggak dosen yang kato. Gue pakai Apple walaupun gue udah manula, gue udah jompo. Janji itu terus-menerus dipenuhi oleh Steve Jobs. Dan itu berawal dari riset dan komitmen. Nggak ada yang nggak pakai riset. Kan Steve Jobs adalah orang di dunia yang menciptakan, yang memadukan antara sains dan art juga dalam Apple. Bagaimana dia menciptakan produk Apple itu tanpa sudut. Satu. Kedua, nggak ada tuh lubang-lubang. Lubang baut itu mana ada? Itu dia teruskan. Ya, minim sekali lubang-lubang baut. Kalian coba cek. Coba kalau di komputer, laptop, merek-merek lain. Banyak pun lubangnya. Kan lubangnya minim sekali. Karena buat dia ini seni. Tapi juga sekaligus teknologi. Science and art itu mewujud dalam produknya Apple. Itu janjinya Steve Jobs. Dan dia penuhi terus sampai hari ini. Ada pertanyaan?
Coba. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, saya akhiri dengan absen. Absen lagi ya. Delisa.